Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan latihan mandiri namun terbimbing untuk pelajaran kimia bab hukum dasar kimia. Di dalam hukum dasar kimia ini ada sekitar 19 soal di mana saya bagi menjadi dua tipe soal, yaitu soal yang berhubungan tentang hukum dasar kimia, tapi contoh di mana soal tersebut berarti saya yang kerjakan, kalian lihat cara penyelesaiannya. Kemudian yang kedua itu adalah soal yang tidak ada keterangannya, berarti itu soal yang kalian kerjakan sebagai PR. Seperti yang file yang sudah saya kirim, ini adalah soal-soal latihannya. Ini contoh, dan berarti soal latihannya ada di file kalian. Artinya misalnya soal contoh itu nomor 2, maka soal kalian yang mirip itu ada di nomor 3. Kalau soalnya nomor 4 berarti soal contoh nomor 4 berarti nomor 5-nya tuh soal kalian mirip. Jadi saya harap dengan pengerjaan yang mirroring ini kalian bisa paham cara mengerjakan soal, begini langkahnya. Bahkan kalau bisa menggunakan, setelah melihat cara saya, mungkin kalian akhirnya menemukan cara yang lebih baik. Nah, itu lebih bagus. Oke, kita mulai ya. Nomor 2, sebanyak 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan 4,8 gram oksigen dalam ruang tertutup sesuai persamaan berikut. Maka massa aluminium oksida yang diperoleh sebanyak. Nah, kalau nggak seperti ini, biasakan kita buat diketahui dulu. Di soal ini ngomongin gram, kata kunci, atau kita buat dulu keyword. Nah, keywordnya ini ngomongin massa. Tapi nggak ada volumenya. Berarti kemungkinan besar kalau nggak massa, cuman ada hukum yang ngomongin massa cuman 3, yaitu Lavoisier, ada Lavoisier, Proust, dan Dalton. Kemudian di soal ini, sebanyak 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan gram oksigen dalam ruangan tertutup. Berapa ya massa aluminium oksida yang diperoleh? Nah, kalau melihat seperti ini, berarti aluminium, logam solid, S itu berarti solid, bereaksi sama gas oksigen menjadi padatan aluminium oksida. Nah, di sini disediakan 5,4 gram, kemudian si oksigennya kira-kira 4,8 gram. Nah, berapakah massa logam aluminium yang oksida? Ini yang ditanya. Nah, pertanyaannya di soal ini, data berikutnya hanya ngomongin massa. Tapi di soal ini tidak ada ngomongin kata-kata perbandingan. Berarti hukum yang hanya yang ngobrolin massa aja, nggak ada kata-kata perbandingan, itu adalah hukum. Kita harus paham, ini hukum yang ngomongin massa aja nih, nggak ada kata-kata perbandingan. Berarti ini adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Lavoisier, Lavoisier. Nah, kalau hukum Lavoisier itu, ini hukum Lavoisier nih, cara pengerjaannya seperti ini. Berarti massa sebelum sama dengan massa sesudah. Nah, itu. Jadi dalam pengerjaan hukum dasar ini, lebih bagus kalian memahami dulu ini nih lagi berhadapan dengan hukum apa. Setelah kita tahu kita lagi berhadapan dengan hukum apa, maka kita bisa tahu nih cara ngerjainnya. Nah, karena soalnya menggunakan gaya hukum Lavoisier, yaitu masa sebelum sama dengan sesudah, berarti sebelumnya yang mana? Nah, daerah sebelum itu daerah ini kan preaksi, masa sebelum itu sama dengan masa preaksi, atau masa sesudah juga disebut masa produk. Preaksi itu sebelah kiri, sebelum arah panah ini arah panah yang menggantikan, perhatikan sebelah sini, nih. Nah, ini adalah daerah pemisahnya. Nah, masa sebelum itu berarti sebelah sini. Dan sesudah berarti sebelah kanan. Sebelum yaitu 5,4 ditambah 4,8. Nah, 5,4 ditambah 4,8 yang ini yang ditanya.
tidak diketahui atau X. Nah, 5,4 ditambah 4,8 itu adalah berapa? Itu adalah 10,2 gram. Nah, berarti massa sebelum akan sama dengan massa sesudah. Berarti 5,4 ditambah 4,8 itu sama dengan 10,2. Jadi jawabannya adalah 10,2. Nah, perhatikan di soal ini tidak selalu ini diketahui, oksigennya diketahui, baru Al2 oksigennya yang ditanya. Kadang Al diketahui, O2-nya tidak diketahui, tapi produknya diketahui. Maka fleksibel dalam rumus ini. Gitu. Lanjut nomor 4. Suatu percobaan dilakukan dengan mereaksikan belerang dan oksigen, sehingga menghasilkan belerang trioksida. Berikut data percobaan. Massa S, O2 sama SO3. Nah, kalau 15, 22,5 berarti massanya 35. 12 S, percobaan 2 ya, oksigennya 18, jadinya XO3-nya 28. Kalau massanya 10, terus oksigennya 15, dia jadinya 25. Kalau massa percobaan keempat, massa S-nya 4, oksigennya 4,5, dia malah 7,5. Pertanyaannya adalah, berapakah perbandingan S dan O dalam suatu senyawa SO3? Kalau kita melihat keywordnya, kita buat dulu keyword di soal ini. Dia ngomongin massa. Kemudian, apakah di soal ini ada perbandingan? Ada menggunakan kata-kata perbandingan. Sebelah sini. Kemudian, berarti ada perbandingan. Maka kalau udah ada kata-kata perbandingan, otomatis Lavoisier itu udah gugur. Karena Lavoisier hanya ngomongin masa sebelum sama dengan masa sesudah. Kalau udah ada kata-kata perbandingan, bukan Lavoisier. Kalau udah ada perbandingan, berarti dua hal, yaitu Proust dan Dalton. Lihat lagi, nomor 3. Nomor 3 itu dia berapa senyawa. Nah, senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur. Ini S ini masih kategori unsur, bukti bukan senyawa. Oksigennya juga unsur, tapi SO3. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur, ada SO3. Oh, berarti di soal ini disebutkan senyawa SO3. Yang mana di soal ini kalau hanya SO3 saja yang disebutkan, berarti cuma satu jenis senyawa. Nah, kalau satu jenis senyawa berarti cuman ngomongin satu jenis senyawa. Berarti ini adalah hukum Proust. Nah, ini adalah hukum Proust. Oh, berarti ini kita tuh lagi berhadapan sama hukum Proust, Bu. Nah, hukum Proust disebut dengan hukum perbandingan tetap atau Proust. Nah, dalam hukum Proust tuh artinya kita jika berarti massa unsur perbandingan massa unsur-unsur suatu senyawa itu selalu tetap. Perbandingan massa unsur-unsur suatu senyawa ialah tetap. Nah, oleh karena itu kalian harus melihat perbandingannya tuh yang mana. Jika datanya banyak seperti ini, yang harus kalian lihat adalah mana perbandingan percobaan mana yang posisinya tuh pas dipakai. Misal, kalau S-nya 15, oksigennya 22,5, maka SO3-nya harusnya sekitar 37,5. Sebelum harus sama dengan sesudah. Nah, namun nomor 1 tuh nggak pas. Nomor 2, 12, 18, berarti harusnya 30. Ini nggak datanya nggak benar. Nomor 3, masanya S 10, kemudian oksigennya 15, berarti harusnya 25 ya. Nah, ini benar 25. Berarti data 3 ini boleh kita gunakan. Kemudian data 4, 4,5, 7,5. Enggak ya, harusnya ini 8,5. Berarti nggak bisa, hanya data 3. Maka perbandingan hukum dari S, perbandingan
S banding O itu membentuk SO3 itu adalah data berapa? Nah, data yang bisa dipakai hanya data 3, berarti kita data 3, data yang bisa dipakai itu yang pas 3 banding data 3 yaitu 10 banding 15 sama dengan 25. Nah, berarti 2 banding 3 sama dengan 5. Nah, berarti perbandingannya adalah 2 banding 3. Ibu, 2 banding 3 dari mana? Kita sederhanain. Kita sederhanakan 10 bagi 15 itu berarti bagi 5 jadi 2. 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3. 2 banding 3 gitu. Oke. Itu ya. Nomor 6. Senyawa besi sulfida tersusun dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan massa Fe banding S ialah 5 banding 3. Nah, berarti kata kunci soal ini adalah kita buat dulu keyword lagi hukum apa sih ini, ngomongin massa. Terus ngomongin perbandingan. Kalau udah ada kata-kata perbandingan Lavoisier lewat. Kemudian berapa senyawa di soal ini? Senyawanya cuman perbandingannya 5 banding 3. Jika 15 gram Fe dan 6 gram S bereaksi dengan FeS, tentukan massa yang dihasilkan. Senyawanya cuman senyawa yang disebut-sebut di soal ini cuman senyawa FeS. Nah, kalau senyawanya FeS berarti cuman satu jenis senyawa yang disebutkan di soal ini, maka soal ini lagi ngomongin siapa? Hukum Proust. Ini ada hukum Proust atau hukum apa tadi? Hukum perbandingan tetap. Berarti perbandingannya itu bakal dipakai itu terus, hukum tetap. Hukum perbandingan tetap tuh perbandingan massa unsur-unsur suatu senyawa ialah tetap. Berarti kita satu kali perbandingan itu bisa dipakai untuk banyak hal. Nah, oke, sekarang kita buat dulu perbandingannya. Udah dapat nih, Bu, perbandingannya ada di soal. Perbandingan. Saya terus di sini aja lah ya. Ini digeser dulu. Perbandingannya adalah Fe banding S sama dengan FeS. Nah, itu lihat perbandingan Fe-nya 5 banding 3 sama dengan 8. 5 banding 3 sama dengan 8. Kemudian ternyata tersedia atau disediakan ini adalah 15 gram. Kemudian S-nya berbanding 6 sama dengan 15 sama 6 sama dengan berapa? Nah, perhatikan, karena ada perbandingan di sini, kita nggak bisa sama sekali kayak 15 bagi 6 sama dengan 21 ya. Nggak bisa, karena ada perbandingan. Nah, bagaimana kita tahu berapa yang dihasilkan? Nah, kalau kita menyediakan besinya 15, S-nya 6, maka kita boleh pakai perbandingan di soal ini. Nah, cara simpel ada, cara yang matematika juga ada, terserah. Kalau saya pakai cara yang simpel aja. Ini saya cari perbandingannya masing-masing. Ini kan disediakan 15 bagi 6. Fe-nya harus 5 banding 3 nih. Berarti saya seperti ini kan. Nah, nih. 5 dibagi 15. 5 tuh dikali berapa ya? Sama dengan 15. Berarti saya bilang ini dikali 3. Kemudian 3 dikali berapa sama dengan 6. Berarti sebelah sini 3 sama dengan berapa? Jadi 6 itu sama dengan dikali 2. Nah, dikali 3 sama dikali 2. Antara dua pengali ini adalah pengali yang bakalan kita pakai untuk ke depannya. Pengalinya dikali berapa. Maka saya cocokkan dulu pengali mana yang paling cocok. Jadi, angka pengali paling cocok itu adalah angka pengali yang paling cocok itu adalah
angka yang bisa dipakai di semua perbandingan. Bisa dipakai di semua perbandingan tanpa melewati jumlah yang disediakan. Nah, seperti itu. Jadi, dua angka pengali ini kan harus coba ke setiap perbandingan dan masanya itu nggak boleh lewat dari yang disediakan. Contoh nih, yuk kita coba ya. Kali 3 ini kita pakai di perbandingan semua. 5 kali 3 itu sama dengan 15. Tapi kalau 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Padahal yang disediakan di S itu cuma 6. Maka pengali 3 ini nggak cocok dipakai. Coba kita pakai kalau pengali 2. 5 dikali 2 sama dengan 15. Bisa dipakai karena nggak lewat. 3 dikali 2 sama dengan 6. Juga nggak lewat. Maka di antara mereka berdua ini, pengali mana yang paling cocok? Pengali yang paling cocok dipakai itu adalah dikali 2. Nah ini. Maka saya tulis di sebelah sini. Terpakai. Nah, jadi yang terpakai itu menggunakan rumus. Ya, 5 dikali 2 sama dengan 10 yang terpakai. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Dah, sampai situ. Berarti yang kalau satu semuanya dikali 2, maka bagian senyawa juga kayak 2. 8 dikali 2 sama dengan 16 gram. Seperti itu. Berarti jawaban yang pertama adalah berapakah FeS yang terbentuk? FeS yang terbentuk itu sama dengan 16 gram. 16 gram. Kemudian yang terpakai itu adalah 16 gram. Nah, biasanya ada soal-soal tertentu yang soal ini dikembangkan lagi menjadi berapa sih sisa yang terpakai. Nah, ada sisa enggak di soal ini? Ada. Yang sisa itu berarti sisa yang tidak terpakai itu kita perhatikan yang mana sih yang masih ada. Nah, disediakan CFE kan 15, ternyata yang terpakai cuma 10, berarti yang tersisa itu ada 5 gram. Nah, Fe. Maka kalau ditanya, ada yang sisa enggak? Reaksi yang sisa itu adalah CFE sebanyak 5 gram. Gitu. Sebanyak 5 gram. Oke, seperti itu. Lanjut soal nomor 9. Nah, di 9 ini perhatikan unsur A dan B dapat membentuk dua jenis senyawa. Hati-hati dengan soal yang bilang kalau dia membentuk dua jenis senyawa, karena dua jenis senyawa adalah kata kunci buat Dalton. Dengan data sebagai berikut, A40, 50, B-nya 60, dan 40. Tentukan perbandingan unsur A pada senyawa 1 dan senyawa 2. Kita buat keywordnya dulu supaya kita mengetahui metode kerja dari soal ini. Keyword, dia lagi ngomongin massa. Kemudian yang kedua, ada kata-kata perbandingan. Namun, berbedanya dari soal sebelumnya, dia menggunakan kata-kata dua jenis senyawa. Ada dua jenis senyawa. Soal ini menjadi dikunci, berarti soal ini lagi ngomongin Dalton. Ini adalah hukum Dalton. Nah, apa yang terjadi kalau kita lagi berhadapan dengan hukum Dalton? Dalton dikenal dengan hukum perbandingan berganda. Artinya bakal ketemu dua orang perbandingan di situ. Dia dibilang hukum perbandingan berganda. Artinya akan ada dua perbandingan. Nah, pakai yang mana tuh? Jadi, menurut hukum perbandingan berganda itu kurang lebihnya jika unsur-unsur berarti lebih dari satu, unsur-unsur membentuk beberapa senyawa berarti lebih dari satu, maka perbandingan
massa salah satunya tuh ialah bulat dan sederhana. Namun ketika kita perbandingan massa salah satu unsur ialah bulat dan sederhana. Nah, dengan perbandingan massa salah satu unsur, buka kurung, unsur yang lain bisa dibuat sama. Nah, berarti kalian tuh kalau kalian cari perbandingan massa salah satu unsur nih, unsur yang lain harus dibuat sama dulu. Nah, kayak gitu kata kuncinya. Nah, setelah kalian melihat teorinya kayak gini nih, berarti kalian harus tahu kita tuh akan bertemu dengan dua orang perbandingan. Nah, maka catat benar-benar yang lagi ditanya ini perbandingan siapa. Nah, itu merupakan kata kuncinya. Ini saya geser dulu. Nih. Oh, yang ditanya adalah perbandingan A. Nah, senyawa 1 dan 2 itu terdiri dari unsur A dan unsur B. Nah, Kak, jadi cara pengerjaannya bagaimana? Lihat keterangannya, karena di sini bilang kalau salah satunya dikasih tahu, ditanyakan, maka unsur yang lain harus dibuat sama. Jadi kalau ditanya perbandingan, kalau yang ditanya adalah perbandingan A, maka syaratnya adalah data massa B itu harus dibuat sama, supaya nggak ganggu. Begitu juga terjadi kalau misalnya yang ditanya adalah perbandingan B. Kalau yang ditanya perbandingan B, maka data massa A dibuat sama. Nah, kayak gitu. Nah, kalian lihat ya, perbandingan A, perbandingan B. Nah, sekarang yang ditanya tuh, jadi kalau yang ditanya A, B-nya dibuat sama. Kalau ditanya B, A-nya yang dibuat sama. Yo, sekarang kalian yang di soal ini adalah tentukan perbandingan unsur A. Nanti yang ditanya tuh perbandingan A. Nah, perbandingan A. Jika kita mau cari perbandingan A, maka tadi apa? Data B-nya dibuat sama. Nah, dibuat sama tuh berarti bebas mau pakai cara dikali, dibagi, itu bebas. Yuk, silakan. Yang bakalan kita buat sama itu adalah data B. 60 sama 40. Kalian boleh pakai kali, boleh pakai bagi. Kalau saya lebih suka pakai apa? Lebih suka pakai kali. 60 sama 40 itu ketemunya di berapa ya? 100 dikali. Saya targetkan B ini menjadi, saya buat target dulu. Biasanya kita kalau nggak pakai target kayak bingung. 60 sama 40 kita buat menjadi 120. Kita buat jadi 120. 60 dikali berapa ya? Biar jadi 120 berarti dikali 2. Kemudian si 40 biar 120 itu dikali 3. 60 kali 2 itu sama dengan 120. 40 kali 3 berarti sama dengan 120. Ya. Nah, kalau suatu senyawa itu kan kayak satu bagian kan. Kalau suatu senyawa satu nih, bagiannya dikali 2, maka bagian yang lain jangan lupa juga akan dikali 2. Terus begitu juga terjadi pada sebelahnya. Kalau bagian senyawa 2 yang B dikali 3, sebelahnya juga harus dikali 3. Mereka kayak satu badan. Nah, ini dikali berapa tadi? Karena sebelahnya dikali 2, dia juga bakal dikali 2. Kemudian ini bakal dikali 3. 40 dikali 2 berarti 80. Kemudian 50 dikali 3 berarti 150. Nah, dari sini kita lihat kalau database sudah sama, berarti nggak bakal ganggu lagi. Maka kita bisa simpulkan perbandingan A dan perbandingan data A dan B itu pada senyawa 1 banding senyawa 2 itu sama dengan senyawa 1 berapa? 80. Senyawa 2 itu sama dengan 150. Kalau kita sederhanakan berarti dibagi 10 semuanya 8 banding 15. Seperti ini. Oke, seperti itu. Lanjut soal nomor 11.
Lanjutkan lagi, nomor 11. Ini nomor 11 tadi udah Dalton. Pada suhu dan tekanan tertentu, wah udah kalau udah ngomong suhu dan tekanan tertentu, itu tuh udah masuk ke ranah volume. Gas 10 ml gas hidrokarbon tepat habis bereaksi dibakar dengan oksigen 45. Ternyata pada akhir reaksi dihasilkanlah CO2 30 ml, tapi H2O-nya nggak diketahui. Berapa ya rumus molekul dari hidrokarbon tersebut? Nah, ini bukan lagi ngomongin massa, karena udah jelas ada volume, kita buat dulu diketahui. Ternyata diketahui kalau ada suatu senyawa yang nggak diketahui rumus kimia pastinya, yaitu CXHY. X itu angka berapa, misalnya Y berapa nggak dikasih tahu, itu 10 mili. Kemudian apalagi yang diketahui lagi, ternyata ada volume oksigen juga, oksigennya sama dengan 45 mili. Kemudian ada, jika pada akhir reaksi ternyata nih CO2 tuh sama dapat berapa? 30 mili. Kemudian nggak diketahui nih berapa dari H2O-nya juga nggak dikasih tahu. Ini O2, terus ini CO2. Nah, ada reaksinya pembakarannya seperti ini. Tentukan rumus molekulnya. Yang ditanya adalah rumus kimia atau rumus molekulnya. Berarti itu sebenarnya X-nya berapa, Y-nya berapa, itu rumus kimia. Rumus kimia itu kayak CO2, H2O. Namun pada CX saya ini kan X sama Y nggak dikasih tahu nih. Nah, kita cari. Kita sebelum ini kita tanya dulu, ini nih keywordnya ngomongin apa sih sebenarnya? Dia pertama ngomongin volume. Ketika soal udah ngomongin volume, maka Lavoisier udah nggak mungkin. Yang masa sebelum sama yang sesudah. Terus ada pros, nggak mungkin juga. Pros kan ada perbandingan sama massa. Satu senyawa, nggak mungkin. Dalton, ada massa, ada perbandingan, dua jenis senyawa tuh lewat. Berarti kalau volume itu seperti video sebelumnya, cuma ada dua orang, Gay-Lussac atau Avogadro. Nah, kalau Gay-Lussac itu, ini volume, ini ada reaksi nih. Nah, nih, ada reaksi kimia. Nggak ada molekul. Kalau reaksi kimia tuh berarti ada koefisien pastinya. Nah, hanya ada data itu, nggak ada data lain lagi. Berarti kita lagi berhubungan atau ngomongin hukum Gay-Lussac. Jadi, hukum Gay-Lussac bilang, Gay-Lussac tuh bilang kalau perbandingan volume itu sebanding dengan koefisien. Artinya dari koefisien reaksi. Jadi soal ini nih sering banget, Gay-Lussac ini sering banget dipakai di pengerjaan soal-soal kelas 2 dan kelas 3 ke depannya. Jadi maksud Gay-Lussac tuh kalau volume tuh bisa diketahui loh kalau kita tahu koefisien reaksinya. Namun bisa juga dibalik. Kalau kita tidak tahu koefisien reaksi kimianya atau molekulnya, kita bisa mengandalkan data volume karena mereka sebanding. Di soal ini volumenya ada, namun rumus kimia nggak ada. Berarti kita buat dulu. Ini reaksi kimianya kita lihat sebelah sini. Kemudian ternyata nih data ini adalah 10 mili. Yang ini O2-nya 45. Terus CO2-nya adalah 30. H2O-nya nggak tahu. Nah, ini nggak dikasih tahu. Anggap aja Z mili. Nggak tahu X, Y, Z. Nah, kemudian ini Z nggak dikasih tahu dulu. Kemudian karena kita nggak ada koefisien reaksi, kenapa nggak ada Bu? Karena kan X samanya nggak bisa dikerjain nih, berapa? Maka kita bisa mengandalkan volume. Agar volume bisa menjadi koefisien, itu harus kita sederhanakan dulu. Nah, kalau kita udah sederhanakan, dia bisa enak dihitung pakai koefisien. Ini disederhanakan, berarti dibagi berapa? Dibagi 5. Nah, 10 bagi 5 itu sama dengan 2. 45 bagi 5 sama dengan 9, 30 bagi 5 sama dengan 6. Oke, habis itu baru dinaikkan ke atas. Nah, ini kita naikkan ke atas menjadi
masing-masing juga kita naikkan. Nih, saya naikkan ke atas. Ya, berarti ini jadi 2. Ini kita buat reaksi ulang. Terus O2-nya itu menjadi angka 9 di sebelah sini. Ntar ya, ini jadi 9. Kemudian CO2 jadi 6. Kemudian H2O-nya nggak tahu, kita anggap Z aja, nggak dikasih tahu. Nah, jadi seperti itu. Volume bisa jadi koefisien. Nah, baru kita menghitung angkanya. Baru kita sederhanakan. Nah, ini kita cari di sebelah sini. Kita setarakan, setarakan yuk. Nah, saya lagi nyetarain C nih. Nah, kalau di C itu berapa nilai koefisien C? C itu koefisiennya nggak diketahui alias X kali 2. Ingat, angka belakang kali depan. X kali 2. Kemudian ada lagi C sebelah kiri, nggak ada, langsung arah panah. X kali 2 tuh berarti sama dengan 2X, sebelah kiri itu 2X. Kemudian arah panah sebelah kanan. Sebelah kanannya itu adalah berapa? 1, kemudian buka dikali 6. Nah, seperti ini. Berarti 2X sama dengan 6. Maka X-nya sama dengan 6 bagi 2 berarti bagi 3. Seperti itu. Nih. Oh, X-nya itu sama dengan 3. C-nya dapat ya. Kemudian H. Saya lagi mau nyari H nih, setarain H yuk. H di kiri di sini adalah Y, depannya adalah 2, berarti Y dibuka kurung 2. Berarti Y buka kurung 2 sama dengan 2Y. Kemudian di sebelah apa? Saya buat ini aja, saya malas nulis berkali-kali orangnya. Oke. 2Y, kemudian H sebelah kanan itu adalah 2Z. 2 dan Z. Kenapa Z? Kan nggak dikasih tahu ya dari awal datanya. Wah, ini jadi masalah lagi. Nggak bisa dikerjakan karena ini yang Z. Berarti kita pindah dulu ke O. Saya nyetarain O dulu ya. O itu berapa datanya? Di sini 2 kali 9. 2 dikali, ya betul, 2 dikali 9. Kemudian sama dengan berarti 18 data kanan. Terus 2 kali 6 sama dengan berapa? 2 buka kurung 6. Kemudian ditambah 2 dikali Z. Ditambah 2 kali 6. Itu berarti O-nya 1 kali Z ya. 1 kali Z. Karena O ya, O itu 1. Di sini Z berarti sama dengan 18. 2 tambah 6, 12. Ditambah Z, kemudian maka angka sama huruf itu nggak bisa ketemu. Angka sama huruf nggak bisa ketemu, berarti kita keluarkan di sini 18 kurang 12, pindahin. Ini sama dengan Z, maka Z-nya sama dengan 4. Ini sama dengan Z. Z-nya itu sama dengan 4. Dari sini kita bisa pindahin data kita ke sebelah kebersamaan ini, kayak matematika SMP. Ternyata itu 2Y itu sama dengan 2 dikali 4. Berarti di sebelah sini 2Y, sini 8. Y-nya sama dengan 4. Berarti kalian bisa melihat C3 H4 rumus soal ini.
Bentar, 18 kurang 6. Ini kayak ada salah dikit, 18 kurang 12 ini rumus sama dengan 6 ya. Ini 6, sorry. Ini berarti 2 kali 6. Ini gue salah nih. Ini berarti 2 kali 6. Karena rumusnya nggak cocok tadi. 2 kali 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 6. Berarti C3H6. C3H6. Maka rumus yang tadi kita cari yang merupakan siapakah CXHY berarti C sini H, kemudian kita dapat X-nya itu sama dengan 3, H-nya itu sama dengan 6. Berarti senyawanya adalah C3H6. Seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 14. Nah, nomor 14 itu juga volume lagi, 10 mili gas nitrogen itu pada P dan T yang sama. Nah, ini suka ditanya nih. Saya sering ketemu soal seperti ini. Biasanya siswa langsung malas karena dia main persen-persen lagi. Jadi ada 10 ml gas nitrogen, ini nih diketahui 10 mili. Ini ada nih diketahui 10 mili. Ini 10 mili. Kemudian pertanyaannya, kalau nitrogen itu dibakar sama oksigen nih menghasilkan NO2, dibakar sama oksigen. Nah, pertanyaannya malah berapa ya volume udara yang dibutuhkan? Loh Bu, di sini udaranya yang mana? Tapi kayak kasih keterangan kalau udara itu mengandung 80% gas oksigen. Berarti di soal ini dia nanya volume udara, tapi kita kan nggak ada tulisan nih udaranya bilang di mana. Tapi dikasih clue kalau udara itu mengandung sekitar 80% oksigen. Oksigen. Berarti kata kuncinya adalah si oksigen ini nih. Kita harus tahu dulu nih berapa sih ternyata volume oksigennya biar agar kita tahu volume udara. Nah, ini adalah hukum Gay-Lussac juga. Mengapa volume di sini ada reaksi? Ini gampang, berarti keywordnya adalah yang pertama dia punya volume, kemudian dia punya koefisien reaksi. Nah, berarti dibilang volume itu akan sebanding dengan koefisien. Nah, ada koefisien lengkap, senyawanya udah setara, 2N, 2 kali 2, 4. Nah, itu udah. Kemudian koefisiennya itu berapa? Maka dikali. Nah, 2, kalau saya sih boleh pakai cara yang bebas. Kalau saya pakai perkalian aja. Ini kan koefisiennya berapa ya? Di sini 1 koefisiennya. Koefisien 1 itu koefisien 1 dikali berapa ya? Sama dengan 10, berarti dikali 5. Nah, sorry, bukan dikali 5, kali 10. Kali 10. Nah, kalau satu reaksi dikali 10, maka yang lain juga bakal dikali 10. Ini menjadi 2 dikali 20, berarti menjadi 40. Kemudian ini juga dikali juga. Ini sama dengan berapa volumenya? Di sini koefisiennya 2, berarti 2 dikali 20 sama dengan 40 juga. 2 kali 2 sama dengan 40. Kemudian berapa ya volume udara yang mengandung 80% oksigen? Nah, kalau seperti ini nih, kita kalau udah tahu nih kalau oksigennya ternyata 80 oksigen sama dengan 8 oksigennya itu ternyata kita dapat 40 mili. Kadang ada soal yang udah sampai sini aja 40 mili selesai. Namun di soal ini, mengapa soal ini sering keluar? Biasanya kalau udah kita udah dapat oksigen, udah selesai, tapi dia nanya bukan oksigen, dia nanya udara. Nah, kalau ternyata udara tuh mengandung 80% oksigen, berarti udaranya berapa ya? Nah, jadi kok saya lebih suka pakai perbandingan aja. Ini udara, ada oksigen. Saya pakai persen aja sih, kayak lebih mudah.
Anggap aja udara tuh memiliki persentase 100%, kemudian oksigen di dalam udara itu hanya 80%. Saya pakai gini aja dulu. Nah, kemudian saya buat perbandingan aja sebelah sini. Boleh pakai cara yang lain? Nih. Ternyata nih, kalau 80% aja oksigennya itu 40. Nah, ternyata kalau misalnya 80% aja terdapat volumenya 40. Berarti berapa ya kalau 100%? Nah, seperti ini aja. Baru kalian kali silang. Nah, berarti menjadi 80x sama dengan 40 kali 100. Nah, 80x sama dengan 4000. Kemudian berarti lanjut sama terus satu aja 20. Terus lanjut, berarti benar saya lagi ngecek soal saya betul nggak? 10, terus ini 2 kali 20, 40, betul? Satu aja 10, berarti 2. Oke, saya salah, bentar ya, saya salah dengan ini, bentar. Ini bukan, ini 10 ya. Ini juga salah, berarti ini sama dengan 20. Karena ini volumenya 10 ya, maaf ya. Oke, kayak ada beda dikit dengan yang dikerjakan nih. Nih. Berarti ini juga ini 20 ya. Ini berarti menjadi 2. 2000. Nah, berarti ini X-nya sama dengan 2000 dibagi 80, berarti X-nya sama dengan 25 mili. Jadi, udara ketika oksigennya tuh 20 mili, berarti udaranya itu sekitar totalnya berarti 25 mili. Jadi, jawabannya seperti ini. Jadi, jangan sampai segan sama soal kayak gini. Jadi, kita udara yang mana ya, Bu? Nah, maka keterangan udara itu ternyata dihubungkan sama oksigen. Kita cari dulu volume oksigen pakai koefisien. Satu aja koefisiennya, volumenya 10. Berarti kalau 2, berarti 20 mili. Itu baru oksigen. Udara tuh ternyata 80% tuh oksigen. Berarti kalau oksigen yang 80 aja 20 mili, berarti 100-nya berapa? Pakai kali silang aja. Kayak gitu. Ada soal yang sama ya, kalian harus kerjain. Oke, lanjut ke dua soal terakhir. Nomor 16. Oke, 16 sama 18. Nah, ini adalah soal UN yang keluar itu 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah. Saya lupa apakah tahun ini, bukan lupa, belum lihat apakah soal tahun lalu juga keluar. Ini adalah salah satu aplikasi dari Garusak juga. Jadi, pada pembakar ada 2 reaksi namun. Pada pembakaran sempurna 5 liter gas yang merupakan campuran. Jadi, ada metana sama asetil nih dibakar. Tapi total nggak, pokoknya 5 liter aja. Nggak dikasih tahu nih, apakah CH4-nya tuh 3 kah, apakah CH4-nya 2 kah. Pokoknya totalnya itu 5 liter. Pembakarannya seperti ini. Nah, pada pembakaran gas ini nih, ternyata diperlukan total oksigennya adalah 11 liter. Pertanyaannya adalah, saya lupa nulis pertanyaannya. Tentukan volume masing-masing, itu berarti volume asli atau volume masing-masing. Berarti berapakah volume CH4-nya dan berapakah volume C2H2-nya. Nah, yuk. Nih. Nah,
memang kalau ada suatu gas yang dibakar, biasanya kadang-kala reaksinya tuh berdiri sendiri demi sendiri dulu. Jadi kita buat dulu ya, diketahui di sebelah sini. Diketahui ternyata dia ada volume total dari CH4 dan CH2. CH4 dan C2H2. Nah, ini volume total dari C2H2 itu adalah ditambah. Ini ditambah ya. Itu sama dengan 5 liter. Nah, kalau seperti ini nih sebenarnya sulitnya di sebelah sini sih. Totalnya 5 liter. Kita nggak tahu berapa sih sebenarnya volume masing-masing. Nah, jadi supaya lebih mudah, karena reaksi ini nih sendiri-sendiri, lebih baik kita buat ininya satu-satu. Volume CH4-nya sama dengan X, atau kita buat X mili. Nah, terus baru kita cari volume dari C2H2-nya dari totalnya. Dia bilang CH4-nya itu sekitar totalnya itu 5 liter. Kalau CH4-nya X liter, berarti C2H2 berapa? Berarti kemungkinannya adalah 5 dikurang X. Buat ini dulu. Nah, yuk. 5 kurang X mili. Ya udah, habis itu baru kalian masukkan. Ingat volume. Kalian harus ingat ini nih. Ingat volume itu sebanding loh sama koefisien. Jadi bisa dibandingkan. Nah, tugas kalian hanya membuat reaksi ini dan masing-masing tuh kayak cek koefisien dulu. Nah, ini saya koefisiennya dulu yuk. Di sini CH4, C-nya 1, C-nya 1, H-nya 4, di sini berarti hanya 2. Kemudian O-nya 2, berarti di sini 2 tambah 2, 4, berarti di sini 2. Nah, ternyata nih CH4 di sini ini adalah X, kemudian di sini adalah 2X, pakai koefisien ya, ini X berarti 2X. Nah, X2 mili, 2X kenapa? Pakai perbandingan ingat, pakai koefisien. Nah, satu aja nih X, berarti sini adalah 2X. CO2, kemudian 2X. Kemudian C2H4, ini saya bukan C2H2 ya, ini C2H4 ya, ini kayak typo. Ini C2H4, bukan asetilena ini. Ini C2H, ini saya ganti ya, C2H4. Ya. Kemudian ini C2H4 pakai koefisien, kita cek dulu 2, di sini koefisiennya 2. Jadi kalau kalian lagi berhadapan sama hukum gaya rusak tuh, kalian tuh harus cek benar-benar nih. Ini kayak koefisiennya udah benar atau belum. Nah, itu tuh bisa menjebak sekali. Ini 2, berarti ini 2. Kemudian hanya 4, berarti di sini hanya 2. Ya, kemudian O-nya 2, di sini 2 tambah 2 kayak 2, 4, ditambah 2, 6, berarti sini 2 dikali berapa ya? Sama dengan 6, berarti ini 3. Ya, selesai. Kemudian C2H4 tambah 32, 2C2 tambah 2H2O. Di sini, ternyata nih kita udah buat permisalan nih, kalau C2H4 itu sama dengan 1 dari koefisiennya aja nih. Kalau koefisiennya 1, kita bakal mendapatkan volumenya sekitar 5 min X. Nah, berarti kalau 3 dikali 5 min X. Nah, kalau koefisiennya 2, berarti 2 sama dengan 5 min X. Nah, seperti itu. Kalau ini 2 sama dengan 5 min X. Nah, udah selesai. Kemudian dia ngasih tahu nih ada data lain. Ternyata nih, selain total C2H4, dia juga ngasih tahu kalau total oksigen yang bisa didapatkan itu adalah totalnya semuanya berapa? 11 liter. Jadi kata kunci yang berikutnya yang berguna itu adalah volume total dari oksigen. Total oksigennya itu ternyata berapa? Sama dengan 11 liter. Ya udah, inilah kata kunci soalnya, jawabnya. Dia bilang volume totalnya adalah 11 liter.
Berarti artinya, ini saya merahin. Nah, nih, volume O2 yang pertama sama volume 2O yang ketiga ini totalnya itu adalah 11 liter. Nah, bisa dari sinilah kita bisa dapatkan. Berarti 2X nih ditambah 3 dikali 5 min X itu sama dengan 11. Nah, seperti itu. Baru kita masukkan ya. 2X ditambah 3 kali 5 sama dengan 15 min 3X sama dengan 11. Nah, yuk. 2X ditambah nah ini gimana nih? Huruf sama huruf, angka sama angka. Berarti 15 11 ini dipindahin karena angka sama angka disatuin. Minus 11, kemudian huruf kita keluarkan. 3X tuh minus 3X jadi 3X plus 2X jadi min. Berarti 15 kurang 11 itu sama dengan 4. Di sini sama dengan X. Oh, ternyata X-nya itu adalah 4. Tadi kita buat pemisahan siapa yang X, ternyata X itu CH4. Jadi, dapat nih CH4 sama dengan, dari dapatnya itu dari volume total gas yang lain, tinggal kalian tambahin aja. CH4-nya di sini ternyata 4 liter, berarti temennya yang C2H4 berarti kan 5 min X, berarti C2H4 itu sama dengan 5 min X, berarti sama dengan 5 dikurang 4, 1 liter. Seperti itu. Udah, selesai nih. Lanjut ke soal terakhir. Nah, oke. Wah, Bu, banyak juga ya, Bu? Enggak. Sebenarnya total memang sekitar 19 soal kan, tapi kan kita bagi dua. Berarti masing-masing 9 soal. Jadi soal ini nih, balik lagi tadi bentar. Soal ini adalah tipe pembakaran dua gas, jadi sebenarnya tidak susah sama sekali. Sering di UN, 2 tahun terakhir ada. Jadi soal ini nih, yang serem cuman reaksi yang dua ini. Padahal reaksinya tinggal kita setarain koefisiennya, dapat. Kita buat permisalan aja volumenya. Ini 5, berarti satunya 5 min X. Baru kita main tulis ini X, berarti 2X. Ini pakai koefisien. Tuh. Nah, baru kata-kata berikutnya, total gas yang diketahui itu siapa? Oh, oksigen. Kalian jumlahkanlah itu. Begitu. Mudah-mudahan paham ya. Lanjut, lebih paham pasti dengan mengerjakan soal sendiri. Lanjut soal nomor 18, perhatikan reaksi berikut. Ada C4H10 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Jika jumlah molekul C4H10 itu sendiri adalah 8 dikali 10 pangkat 23, maka tentukan jumlah molekul H2O yang dihasilkan. Nih, berarti sebelah sini. Cek pertama adalah dia punya reaksi kimia, dia punya nomor 1, dia juga punya molekul. Nah, kalau ngomongin molekul nih atau atomnya, itu tuh berarti lagi ngomongin hukum koefisien, ada volume, ada molekul. Nah, itu tuh adalah hukum Avogadro. Nah, Avogadro. Jadi dari reaksi kimia kita bisa tahu volume, kita bisa tahu molekulnya. Nah, itu tuh si Avogadro nih, ada ngomongin molekul. Jadi cara pertama adalah cek dulu koefisiennya tuh berapa. Ini C4H10 gas, C-nya 4, kanan C-nya 1. Berarti C-nya berapa di sini? 4. Kemudian H-nya 10, berarti ininya 5. Kemudian O-nya 2, O-nya 2 kiri, satunya 2 kali 4, 8. 6, 2 kali 4 tuh 8 tambah 5, berarti 8 tambah 5 tuh sama dengan 13, 13 per 2 ya. Boleh di sini 13 per 2. Sini 13 per 2. Nah, yuk.
13/2. Pertanyaannya adalah, kalau jumlah molekulnya aja C4H10 ini adalah 8 dikali 3 kali 10 pangkat 23 molekul. Molekul ini emang besar-besar banget atomnya. Jumlahnya pasti pangkat 10 pangkat berapa gitu. Saking kecilnya nih. Ditanya berapa molekul H2O. Ya udah, ini berarti yang ditanya. Kalau saya mah langsung aja. Nah, nih. Pakai perkalian aja. Ini koefisiennya berapa? 1. Ini kita yang koefisien 1 aja, kita dapat molekul sama dengan 8 kali 10 pangkat 23. Berarti ini nih sebenarnya dikali berapa ya? Berarti ini nih dikali 8 ya enggak? Dikali 8. Pangkatnya saya cuekin. Berarti kalau semuanya dikali 8, maka sebelah sini juga bakal dikali 8. Kali 10 pangkat 23. Berarti 5 dikali 8 berapa koefisiennya? Jangan lupa ya, koefisien tuh di sini ya. Nih. 5 kali 8 sama dengan 40. Berarti molekulnya itu sama dengan 5 dikali 8 kali 10 pangkat 23. Sama dengan 40 kali 10 pangkat 23. Atau 4 kali 10 pangkat ditabung 24. Nah, itu sekian dari saya. Ini adalah soal latihan kalian. Nah, jadi jangan lupa dikumpulkan setelah soal ini di drop di GC kalian, berarti kalian punya waktu 3 hari buat ngerjain tugas ini. Dan dikumpul di meja saya. Kalian bisa taruh di meja piket, boleh. Seperti itu, pada jam sekolah. Saya tutup pembelajaran hari ini. Semoga paham. Belajar ya, walaupun di rumah gitu. Semakin kalian nunda pelajaran itu atau nunda mengerti, kan bakalan banyak kesulitan, makin banyak kesulitan yang menghadang. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.